Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udiani Via Kumalasari dari Tadris Kimia 2A akan menjelaskan tentang cara menentukan luas menurut poligon-poligon dalam. Nah, pertama kita harus memahami konsep dari poligon itu sendiri. Berawal dari konsep luas suatu daerah dengan sisi lurus seperti luas persegi, segitiga, jejar genjang, dan lain-lain. Nah, lalu bagaimanakah cara menentukan luas daerah yang memiliki batas melengkung? Nah, Archimedes telah membuka pandangan bagaimana menyelesaikan kerumitan luas suatu daerah dengan pendekatan poligon. Konsep dasar poligon dalam dan poligon luar menjadi pemahaman dasar yang sangat penting bahwa luas suatu daerah dapat secara matematis didekati dengan konsep ini. Nah, kita langsung ke contoh soal. Daerah R dibatasi oleh parabola Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat sumbu x dan garis tegak x sama dengan 3. Maka tentukan AR atau luas daerah R. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah sketsakan terlebih dahulu kurva fx sama dengan x kuadrat. Oke, setelah itu langkah kedua adalah bagi ke dalam beberapa interval dari 0 sampai dengan 3 dibagi menjadi n bagian yang sama besar. Nah, dapat dilihat gambar itu. Nah, setelah itu langkah ketiga adalah menentukan nilai delta X untuk tiap-tiap sumbu X. Nah, misal saya di sini mengambil interval xn sampai dengan interval xn-1 sampai xn. Nah, jika kita lihat bentuk dari xn-1 sampai xn ini kan berbentuk persegi. Nah, maka luas daerahnya mengikuti alas dikali tinggi. Nah, alas di sini diketahui adalah interval atau delta x. Tingginya itu xn-1. Nah, maka nilai luas daerah xn-1 adalah f n-1 kali delta x. Nah, lanjut ke mencari delta x yang lainnya. Diketahui delta x sendiri adalah 3 per n. Nah, kenapa 3 per n? Nah, tadi kan di soal dijelaskan bahwa nilai x adalah x sama dengan 3. Nah, karena langkah kedua itu adalah membagi dengan n yang sama besar, maka delta x-nya adalah 3 per n. Nah, lanjut untuk menentukan x0, x1, x2, dan seterusnya. Nah, yang pertama adalah x0. Nah, karena 0, maka juga sama dengan 0. Nah, x1 sama dengan nilai interval itu sendiri. Maka x1 sama dengan 3 per n. Nah, x2 sama dengan f2 dikali delta x. Sama dengan 2 kali 3 per n. Sama dengan 6 per n. Kemudian x3 sama dengan f3 kali delta x. Sama dengan 3 kali 3 per n. Sama dengan 9 per n. Nah, sampai dengan xi. Xi ini untuk daerah interval manapun
seperti dengan daerah interval yang tidak diketahui. Kita asal saja mengambilnya gitu. Nah, XI sama dengan I dikali delta X sama dengan I kali 3 per N sama dengan 3I per N. Nah, kemudian X N min 1 sama dengan N min 1 kali delta X sama dengan N min 1 dikali 3 per N sama dengan 3 N min 1 per N. Kemudian X N sama dengan N dikali delta X sama dengan N dikali 3 per N sama dengan 3. Nah, dari data delta X mulai dari X0 sampai dengan Xn terbukti hasilnya adalah 0 dan 3. Nah, sesuai dengan contoh soalnya. Nah, untuk mencari luas poligon dalam, yang harus kita lakukan adalah menghitung delta X mulai dari 0 sampai dengan Xn min 1 saja. Lah, kenapa? Karena nilai interval Xn itu berada di luar kurva poligon dalam ini. Nah, karena nilai daerah Xn itu berada di kanan kurva itu. Nah, maka Xn tidak dicantumkan dalam menghitung poligon dalam. Nah, lanjut ke langkah 4. Nah, cara menentukan luasnya adalah menjumlahkan persegi di dalam kurva tadi, mulai dari 0 sampai dengan Xn min 1. Nah, dapat diilustrasikan rumusnya adalah AR sama dengan F0 dikali delta X ditambah F1 dikali delta X ditambah F2 dikali delta X tambah F3 dikali delta X sampai dengan Fn min 1 dikali delta X. Nah, misal di sini saya menghitung luas daerah R untuk XI. Nah, Fxi kali delta X sama dengan Xi kuadrat dikali delta X. Kenapa kok Xi kuadrat? Karena tadi kan di soal Fx sama dengan X kuadrat. Nah, oke, lanjut. Nilai Xi tadi kan sudah diketahui 3I per N. Nah, maka Xi kuadrat adalah 3I per N kuadrat dikali 3 per N. Nah, sama dengan 9I per N kuadrat dikali 3 per N. Hasil akhirnya menjadi 27 per N pangkat 3 dikali I kuadrat. Nah, setelah mengetahui nilai Xi ini, kita dapat menentukan atau menjabarkan luas poligon dalam menjadi AR sama dengan 27 per N pangkat 3 dikali 0 kuadrat ditambah 27 per N pangkat 3 dikali 1 kuadrat ditambah 27 per N pangkat 3 dikali 2 kuadrat ditambah 27 per N pangkat 3 dikali 3 kuadrat dan seterusnya sampai 27 per N pangkat 3 dikali N min 1 kuadrat. Nah, dari pola tersebut kita dapat sederhanakan menjadi 27 per N pangkat 3 dikali 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai ditambah N min 1 kuadrat. Nah, karena ada pola 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat sampai N min 1 kuadrat, ini kan kita nggak tahu cara penjumlahannya gimana. Nah, cara yang harus dilakukan adalah menggunakan cara penjumlahan khusus. Nah, namun cara penjumlahan khusus ini hanya untuk pola 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat sampai
N kuadrat. Nah, rumusnya itu N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 6. Nah, di dalam perhitungan kita tadi kan batas akhirnya itu sampai dengan N min 1. Lah, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, caranya adalah mengganti atau mensubstitusikan tiap-tiap suku N tadi di rumus tadi pola cara penjumlahan khusus menjadi N min 1. Nah, maka penulisannya adalah 27 per N pangkat 3 dikali N min 1 kali N min 1 plus 1 dikali 2 N min 1 plus 1 per 6. Nah, sama dengan 27 per N pangkat 3 dikali N min 1 dikali N dikali 2N min 1 per 6. Oke, lanjut. Sama dengan, nah, untuk penyebutnya kita dapat tukar karena kan sama-sama pembagian, jadi boleh saja. Jadi sama dengan 27 per 6 dikali N min 1 kali N kali 2N min 1 per N pangkat 3 sama dengan 27 per 6 dikali 2N pangkat 3 min 3N pangkat 2 plus N per N pangkat 3 sama dengan 27 per 6 dikali 2 min 3 per N plus 1 per N kuadrat. Nah, 27 per 6 ini kita dapat sederhanakan menjadi 9 per N kuadrat dikali 2 min 3 per N plus 1 per N kuadrat. Nah, hasil akhirnya menjadi 18 per 2 min 27 per 2N plus 9 per 2N kuadrat. Nah, karena hasil akhirnya masih mengandung unsur N, maka yang harus kita lakukan untuk menghilangkan unsur N tersebut adalah dengan menggunakan cara limit. Nah, limit di sini adalah limit X mendekati tak hingga. Limit X mendekati tak hingga dari A, R adalah limit X mendekati tak hingga 18 per 2 min 27 per 2N plus 9 per 2N kuadrat. Nah, ini kesalahan penulisan ya. Oke, kita lanjut. Nah, maka hasil akhirnya adalah 18 per 2 atau sama dengan 9 satuan luas. Nah, sekian. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai cara menentukan luas menurut poligon dalam. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.